Oke, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang hutan ya. Ini dari buku Bahasa Indonesia kelas 6 menjadi Indonesia. Tema 1, hutan kita. Dari gambar ini bisa dilihat ini adalah hutan hujan tropis yang ditumbuhi banyak pohon dan di sana juga ada banyak hewan. Kita tidak bisa lihat dari sini, tapi dari satu pohon aja di situ akan ada banyak serangga, ada burung, mungkin ada ular, ada berbagai hewan melata, kadal dan sebagainya. Jadi hutan hujan tropis salah satu cirinya adalah ditumbuhi banyak pohon berbagai jenis. Ada pohon yang besar, ada yang kecil, ada semak, ada pohon berbunga dan sebagainya, semua ada. Dihuni juga berbagai jenis hewan. Biasanya matahari juga tidak bisa mencapai tanah karena pohonnya tumbuh dengan rapat seperti yang ada di gambar ini. Oke, tujuan pembelajar ada 4: mengelompokkan informasi dalam bacaan, berpartisipasi dalam kegiatan debat, menjelaskan arti gaya bahasa majas dalam bacaan, menulis karangan menggunakan majas. Kosakata ada tropis. Tropis ini artinya panas, jadi iklim tropis ya iklim panas. Tropis bisa diartikan juga daerah di sekitar Khatulistiwa. Jadi Indonesia ini ada dilewati garis Khatulistiwa. Jadi kita adalah negara tropis atau negara beriklim panas. Fauna adalah hewan. Kesejahteraan ini menyangkut terpenuhinya semua kebutuhan pakaian, sandang, makanan dan sebagainya, tempat tinggal dan sebagainya, keamanan. Kemudian iklim, di Indonesia ada dua musim, kemarau dan musim penghujan, dan iklimnya adalah iklim panas. Iklim ini adalah cuaca secara global atau secara umum. Pangan berhubungan dengan makanan. Kemudian pemanasan global adalah naiknya suhu rata-rata di bumi maupun di laut dan di semua tempat. Pemanasan global sepertinya tidak begitu terasa bagi manusia karena manusia sekarang dengan teknologi menggunakan AC dan kipas angin dan sebagainya dan sering lebih berada di dalam rumah, di dalam mobil. Maka peningkatan suhu 1-2 derajat tidak pengaruh bagi manusia. Tapi bagi hewan, banyak serangga tertentu yang sangat sensitif dengan suhu, maka peningkatan 1 derajat bisa membunuh serangga tersebut. Dan ketika satu serangga lenyap, maka pemangsa serangga ini juga nanti akan hilang. Atau tumbuh-tumbuhan yang membutuhkan serangga ini untuk melakukan misalnya penyerbukan, dia juga akan ikut lenyap. Jadi pemanasan global yang pertama sangat berpengaruh kepada hewan-hewan dan kepada tumbuhan yang berhubungan dengan hewan tersebut. Bagi manusia mungkin secara peningkatan 1-2 derajat per tahun mungkin tidak masalah, mungkin. Tapi dalam jangka panjang juga menimbulkan masalah yang banyak. Kemudian stabil artinya tidak berubah-ubah atau konstan atau tetap. Kemudian umbi-umbian ini adalah biasanya akar yang membesar dan mengandung karbohidrat seperti ada ketela pohon, ubi jalar dan sebagainya. Kentang, sela-sela itu di antara. Kemudian volume itu adalah isi. Kalau kita beli minuman, jadi volumenya misalnya 700 ml, berarti isinya adalah 700 ml. Sekawannya adalah sekelompok. Anoa, ini hewan dari Indonesia bagian tengah. Jadi Indonesia dibagi menjadi bagian timur, tengah, dan barat. Di bagian barat hewannya besar-besar seperti gajah, jerapah misalnya, gajah, kemudian harimau dan sebagainya. Bagian tengah hewannya juga menengah, agak kecil seperti anoa. Ini disebut juga babi rusa atau warnanya merah, putih dan hitam. Kemudian ekonomi, kalau bagian timur, kembali lagi ke Indonesia bagian timur, lebih banyak hewan yang berkantung ya, ciri khas Australia, dan juga burung-burung seperti burung kasuari dan sebagainya di Papua. Kemudian ekonomi adalah berbagai kegiatan
untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi itu disebut ekonomi. Percikan, ini adalah percikan api, percikan air itu adalah tetes-tetes atau bagian yang kecil dari sesuatu, jadi itu percikan. Flora adalah pohon-pohon, jadi fauna tadi hewan, sementara flora adalah tumbuhan. Ekspor, kalau menjual barang ke luar negeri itu disebut ekspor. Kalau membeli atau mendatangkan barang dari luar negeri itu disebut impor. Jadi X itu keluar. Kemudian puntung, ini sisa rokok yang sudah dinyalakan. Teks informasi hutan kita. Kita lihat hutan ini, gambar sebelumnya sudah ada, hutan yang sangat lebat, sangat rapat, dan cukup gelap karena sinar matahari tidak menembus sampai ke bawah, sampai ke tanah. Jadi di dalamnya itu lembab karena mengandung banyak air, dan juga mengandung banyak air, dan juga karena matahari tidak sampai di bawah, berbagai jenis hewan tumbuh di sini. Hewan dan tumbuhan. Untuk dibacakan guru hutan kita. Tahukah kamu apa jenis hutan yang kita miliki? Hutan kita adalah hutan hujan tropis. Sesuai dengan namanya, hutan ini terdapat di sekeliling bumi yang beriklim tropis. Iklim di daerah tropis memang sangat mendukung pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup di hutan. Sinar mataharinya stabil sepanjang tahun, dan curah hujannya pun cukup hingga hutan dapat menghasilkan sumber daya yang sangat banyak. Hutan kita yang dipenuhi pohon-pohon besar ini menghasilkan oksigen dalam jumlah yang sangat besar. Oksigen sangat dibutuhkan manusia untuk bernafas. Jadi sampai sini kita akan bahas yang pertama dari kata-kata yang ditandain. Ini adalah kata-kata yang dipelajarin atau kosakata baru. Tropis tadi sudah diterangkan, daerah di sekitar Khatulistiwa beriklim panas, jadi beriklim tropis. Stabil artinya tidak berubah-ubah atau konstan. Jadi sepanjang tahun Indonesia itu menerima sinar matahari yang konstan. Jadi sehari dibagi menjadi siang dan malam. Di berbagai negara beda waktu siang dan malam tergantung musim dan tergantung seberapa jauhnya dari Khatulistiwa juga. Menghasilkan sampai 1,2 kg oksigen setiap harinya. Oke, jadi pohon itu menghasilkan 1-2 kg. Sedangkan setiap manusia rata-rata hanya membutuhkan 0,5 kg oksigen per harinya. Jadi satu pohon yang tumbuh di hutan dapat mencukupi kebutuhan 2 orang di seluruh dunia setiap harinya. Coba bayangkan kalau tidak ada hutan, mau bernafas dengan apakah kita? Kekayaan hutan kita ini menjadikan Indonesia salah satu negara penghasil oksigen terbesar di dunia. Hutan kita adalah paru-paru dunia. Oke, jadi penghasil oksigen terbesar sebenarnya bukan hutan tapi laut. Karena kalau kita lihat misalnya orang-orang yang hidup di padang pasir yang tidak ada hutan, tidak ada pohon, mereka semua bisa bernafas dengan normal seperti kita yang hidup di daerah yang penuh dengan pohon, karena oksigen itu dari laut dan menyelimuti di seluruh bumi, jadi dimanapun akan ada oksigen. Jadi meskipun hutan lenyap nggak ada sama sekali di Indonesia, tidak masalah sama sekali sebenarnya ya. Jadi bukan kita bernafas pakai apa, pakai oksigen, karena yang menghasilkan oksigen itu yang terutama bukan hutan tapi biota di laut. Luas permukaan laut tidak bisa dibayangkan, sangat luas, sementara luas permukaan hutan hanya sangat-sangat sedikit. Dan di sini dikatakan satu pohon bisa mensuplai untuk 2 orang. Itu kalau oksigennya semua diambil, dimasukkan ke dalam tank, kemudian dipakai untuk manusia. Tapi yang terjadi kan oksigen dia akan kemana-mana ya. Jadi tidak bisa, oh ini satu pohon mensuplai 2 orang, jadi Indonesia punya 200 atau 300 juta. Cukuplah kita tanam 2 kali setengahnya ya, 100 juta pohon. Jadi kita udah bisa bernafas. Sementara orang lain di tempat lain di padang pasir, mereka kan nggak bisa bernafas karena mereka nggak punya oksigen. Jadi bukan begitu ya. Meskipun
dikatakan hutan adalah paru-paru dunia, bukan berarti penghasil oksigen, ya. Penghasil oksigen, tapi bukan berarti ini penghasil yang terutama atau yang besar. Jadi kemanapun orang pergi, meskipun dia ada di kutub selatan atau di kutub utara atau di manapun, akan selalu ada oksigen, karena oksigen itu yang terutama dihasilkan oleh laut. Oke, kemudian hutan kita juga merupakan tempat tinggal bagi segala jenis binatang, dari yang besar sampai yang kecil, seperti serangga yang hidup di sela-sela pohon. Di wilayah barat Indonesia ada harimau, gajah, beruang, dan lain-lain. Di wilayah timur ada hewan-hewan kecil dan berbagai burung khas Papua seperti cendrawasih. Sedangkan di wilayah tengah Indonesia ada banyak binatang unik dan langka seperti anoa dan babi hutan. Anoa itu sering juga disebut babi rusa. Dia sejenis rusa tapi ukurannya kecil. Oke, jadi hutan tempat tinggal segala jenis serangga. Dalam satu pohon itu tinggal bukan cuma serangga ya, semua jenis hewan. Dalam satu pohon, kalau kita bisa melihat dengan mikroskop atau dengan jelas, dengan jeli, itu tempat tinggal jutaan hewan kecil. Dan pohon itu kalau di hutan, yang paling atap di atasnya atau kanopi, hidup burung-burung. Kemudian di pohonnya itu sendiri hidup berbagai jenis, ada ular, ada berbagai hewan melata juga, ada serangga yang terbang juga, dan sebagainya. Di bawahnya juga ada berbagai serangga dan berbagai jenis hewan yang lainnya, semua jenis hewan banyak. Jadi satu pohon itu dihuni oleh barangkali jutaan makhluk hidup, ya. Jenis tanaman yang tumbuh di hutan kita juga sangat lengkap, dari rerumputan, tanaman kecil, tanaman rempah, tanaman berdaun lebat, sampai tanaman dengan batang pohon besar yang menjulang tinggi. Ini menjadi salah satu keunikan hutan hujan tropis. Jadi, hutan adalah rumah bagi segala jenis flora dan fauna. Oke, dari paragraf tersebut bahwa tanamannya juga sangat lengkap karena suhunya sangat mendukung. Banyak air, sinar matahari konstan setiap waktu, maka tumbuhan akan tumbuh dengan sangat subur. Jadi tumbuhan yang dibutuhkan adalah sinar matahari dan air dan unsur hara yang ada di dalam tanah. Jadi tanah yang memiliki unsur hara itu biasanya warnanya hitam karena dia bercampur dengan sisa-sisa hewan dan tumbuhan, sisa-sisa daun kering dan sebagainya. Maka dengan kondisi demikian, hutan hujan tropis adalah tempat yang paling cocok untuk berbagai tumbuhan bisa tumbuh dan hidup. Dengan begitu ada sumber makanan, maka hewan akan berdatangan. Jadi dari situ, hutan hujan tropis adalah tempat tumbuhan dan hewan berbagai jenis. Semuanya ada di situ. Ya, mungkin kecuali hewan-hewan yang hidup di padang pasir seperti onta dan atau hewan yang tumbuh yang ada di es seperti beruang salju atau penguin, itu nggak ada di situ ya. Tapi pada umumnya hewan-hewan yang hidup di hutan akan ada di situ. Jadi hutan adalah rumah bagi segala jenis flora dan fauna. Di sana mereka lahir, tumbuh, dan berkembang. Kalau hutan menjadi rusak, lalu mereka tinggal di mana? Kita mungkin pernah melihat pemukiman yang dirusak hewan liar, namun itu pasti karena rumah dan tempat tinggal mereka telah rusak oleh manusia terlebih dahulu, sehingga mereka kehilangan tempat berteduh. Ya, jadi hewan itu mereka tidak ada maksud untuk merusak atau tidak ada maksud untuk tertentu, karena mereka hanya memenuhi instingnya, yaitu untuk bertahan hidup. Kalau mereka ada tempat tinggal, ada makanan, mereka udah bahagia, udah senang dan bertumbuh, berkembang biak dengan sangat baik. Oke. Ketika habitat mereka dirusak, mereka otomatis harus mencari tempat yang baru, dan mungkin juga mereka melewati rumah manusia dan mereka tidak tahu konsep ini rumah, ini punya manusia, nggak ada. Jadi bagi mereka yang bisa ditempati akan ditempati, yang bisa dimakan akan dimakan. Ini adalah konsep alam. Kamus kecil tropis mengenai daerah tropik sekitar khatulistiwa beriklim panas. Iklim, keadaan cuaca rata-rata dalam waktu yang panjang untuk satu lokasi.
Stabil, tetap tidak berubah-ubah, sela-sela antara banyak barang. Anoa, jenis hewan seperti rusa yang hidup di Sulawesi. Flora, tumbuh-tumbuhan. Fauna, hewan atau binatang. Kemudian di sini ada beberapa ya. Ciri-ciri hutan tropis kita bisa sebutkan. Lihat dari gambar aja kita bisa sebutkan. Dia ditumbuhi oleh berbagai jenis pohon yang besar dan kecil, berbagai jenis pohon. Hidup berbagai jenis hewan di dalamnya. Biasanya sinar matahari tidak mencapai tanah. Oke, artinya beberapa tempat mencapai tanah, tapi di banyak tempat juga tidak bisa mencapai tanah karena hutannya sangat rapat. Itu adalah ciri hutan hujan tropis. Sinar matahari konstan sepanjang tahun. Hujan juga cukup konstan. Jadi debit air hujan mungkin cukup konstan di musim penghujan, dan musim panas juga sinar matahari konstan. Musim penghujan pun sinar matahari juga selalu ada. Paru-paru dunia. Jadi paru-paru dunia ini adalah penghasil oksigen. Dia dikatakan sebagai paru-paru dunia karena pohon satu bisa menghasilkan oksigen untuk 2 orang ya, cukup untuk 2 orang. Oke, kemudian di sini ada flora. Flora adalah tumbuhan yang hidup berbagai jenis banyak. Misalnya pisang ya, di negara lain, di negara barat mungkin di Amerika hanya ada 1 atau 2 jenis. Di Indonesia ada ratusan pisang aja, atau buah yang lain juga sama. Kita punya banyak variasi karena tempatnya, karena lingkungannya. Kemudian fauna juga berbagai jenis fauna yang fauna yang hidup di hutan. Dari berbagai jenis serangga, mungkin setengah dari jenis hewan yang ada di dunia itu tinggal di hutan hujan tropis. Dari berbagai jenis serangga, berbagai jenis mamalia, berbagai jenis hewan melata ada. Sekarang manfaat hutan dibacakan oleh guru. Manfaat hutan bagi manusia sangat luar biasa banyaknya. Selain sebagai penghasil oksigen yang dibutuhkan manusia, hutan merupakan penyedia sumber pangan. Sumber pangan yang ada di hutan ialah umbi-umbian, buah-buahan, jamur, madu, dan sebagainya. Ya, dan sebagainya ini tidak terbatas ya, tergantung orang mau makan apa. Ada orang yang mau makan hewan, ya jadi hutan menyediakan hewan-hewan. Ada orang yang mau makan umbi-umbian, situ ada, daun-daunan di situ ada, buah-buahan, jamur, madu, semua ada di hutan ya. Jadi dulu orang hidup di hutan, mereka hidup dari berburu dan meramu. Manusia purba misalnya, berburu itu mereka mencari hewan untuk dimakan, meramu itu mereka mengumpulkan bahan-bahan makanan dari pohon-pohon yang mereka masak atau mereka makan langsung. Jadi hutan itu sendiri adalah sumber kehidupan bagi semua jenis makhluk hidup, manusia dan hewan. Oke, di sini ada kata-kata yang ditandain, yaitu pangan, berhubungan dengan makanan. Manusia hidup itu intinya adalah bisa makan dan jangan mati, bertahan hidup. Itu adalah kebutuhan yang pertama. Jadi di sini pangan berhubungan dengan makanan. Kemudian umbi-umbian ini sejenis akar yang membesar dan mengandung banyak karbohidrat. Misalnya umbi, talas, kemudian ketela pohon, ketela rambat dan sebagainya, kentang dan sebagainya. Buah-buahan berbagai jenis ada di Indonesia. Jamur ini beberapa jenis tidak bisa dimakan, beberapa jenis bisa, beberapa jenis juga beracun dan sebagainya. Madu sangat bermanfaat, ini adalah dihasilkan oleh lebah dan beberapa jenis hewan yang mirip lebah ya. Ada madu lanceng misalnya, ada madu dari misalnya buah juga dan sebagainya. Oke, manfaat lainnya adalah sebagai penghasil obat-obatan. Banyak sekali tanaman obat yang bisa kita temui di hutan yang tentunya bersifat alami dan tidak berbahaya bagi tubuh kita. Maka sayangi dan cintailah hutan yang ada di sekitar kita. Jadi dulu orang juga obat-obatan bisa diperoleh di hutan.
Sebelum ada mungkin dokter atau rumah sakit, orang menggunakan obat-obatan. Obat-obat tradisional Cina misalnya, kebanyakan adalah ramuan-ramuan alami yang dibikin dari berbagai jenis tanaman obat yang tumbuh di hutan. Kalau obat modern, hasil pabrikan biasanya mengandung efek samping, baik itu jangka panjang ataupun jangka pendek bagi yang misalnya alergi terhadap jenis-jenis kimia tertentu. Kemudian hutan juga berfungsi untuk mencegah atau menghindari terjadinya bencana alam, seperti banjir dan longsor. Kedua bencana alam tersebut disebabkan oleh volume air yang berlebihan di bumi dan pohon-pohon yang ada di hutan tidak mampu menyerap air tersebut. Jadi ini sebenarnya volume air yang berlebihan di bumi. Volume air di bumi selalu konstan, sama, tidak pernah berubah. Jadi ini tidak berlebihan, mungkin berlebihan pada waktu yang singkat di tempat tertentu. Misalnya saat musim penghujan, debit air hujan sangat besar, kemudian di situ tidak ada pohon-pohon akar-akar yang menyerap atau menahan air hujan. Jadi seluruh air hujan yang turun dari langit langsung akan turun ke sungai dan ke laut. Dan di proses itu terjadi sangat cepat, maka beberapa tanah yang miring misalnya akan longsor, atau dia akan, kalau sungai-sungai dangkal atau tersumbat oleh sampah, maka akan meluap dan menimbulkan banjir. Oke, jadi volume air di bumi itu konstan ya. Tapi untuk di tempat tertentu saat hujan deras, misalnya sehari atau 2 hari tidak berhenti, itu akan menimbulkan masalah banjir atau longsor. Tapi kalau banyak hutan, banyak pohon, hal itu tidak terjadi karena air ditahan oleh akar-akar. Akar-akar itu mengambil air dan bisa menahan air dan juga bisa menahan tanah untuk tidak longsor. Hutan juga merupakan sumber ekonomi bagi negara. Jadi ekonomi ini berhubungan dengan pemanfaatan hutan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pokoknya semua yang berhubungan dengan ekonomi itu memenuhi kebutuhan manusia. Hasil-hasil hutan seperti kayu, rotan, dan karet dapat dijual dan diekspor sebagai sumber pendapatan negara. Ekspor artinya dijual ke luar negeri. Kalau impor adalah kebalikannya, kita beli dari luar negeri. Jadi kita menghasilkan banyak misalnya karet, maka kita jual ke seluruh dunia. Kita menghasilkan banyak misalnya kapas, maka kita jual dan sebagainya. Kita pun membeli dari negara lain yang kita tidak ada. Oh, kita tidak menghasilkan kurma, maka kita membeli kurma dari Timur Tengah. Kita impor kurma, kita ekspor karet, misalnya begitu. Sebagai sumber pendapatan negara, sudah seharusnya hasil hutan dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat banyak. Kesejahteraan artinya kemakmuran, pemenuhan kebutuhan, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, perumahan, keamanan, dan sebagainya. Itu disebut kesejahteraan. Jadi tujuan ekonomi adalah kesejahteraan. Namun kekayaan yang dihasilkan oleh hutan kita itu semakin menipis dari tahun ke tahun. Makin banyak pohon yang ditebang, makin luas tanah yang dimanfaatkan manusia, makin sempit lahan atau luas hutan yang tertinggal. Tentu saja, apabila hutan semakin berkurang akan terjadi pemanasan global yang merugikan semua orang. Pemanasan global adalah naiknya suhu rata-rata bumi ya di semua tempat. Pemanasan global ini bagi manusia mungkin tidak begitu pengaruh, terutama bagi orang yang menggunakan teknologi kipas angin, AC, dan bekerja di dalam rumah. Tapi kalau bagi orang yang kerja di lapangan, ini akan sangat berpengaruh. Bagi serangga yang sangat sensitif terhadap suhu, ini bisa membunuh mereka, atau mereka tidak bisa berkembang biak. Karena serangga tertentu, saat pagi mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Setelah ada sinar matahari, mereka baru bergerak. Mereka sangat sensitif terhadap suhu. Ketika terjadi pemanasan global, maka ini mempengaruhi serangga. Serangga terpengaruh. Kalau satu serangga hilang, pemangsa serangga ini juga mungkin hilang kalau pemangsa cuma memangsa satu jenis serangga ini. Kemudian beberapa pohon berbunga yang bergantung pada serangga tersebut juga akan punah. Oke. Jadi rantainya akan panjang. Buntutnya atau rantainya dampak dari pemanasan global. Belum lagi
berbagai jenis penyakit seperti kanker dan sebagainya, atau berbagai bencana alam lain juga berhubungan dengan pemanasan global. Kamus kecil, pangan artinya makanan. Umbi-umbian, umbi adalah makanan yang berasal dari akar tanaman dan memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi, seperti singkong, kentang, ubi, ketela, rambat, dan lainnya. Volume, isi atau besarnya benda dalam ukuran penggunaan ruang. Ekonomi, pemanfaatan uang, tenaga, waktu, dan sebagainya yang berharga. Ekspor, penjualan barang ke luar negeri. Kesejahteraan, hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, ketentraman. Pemanasan global, proses meningkatnya suhu rata-rata udara, laut, dan daratan di bumi. Memahami informasi bacaan, tanda centang untuk manfaat hutan dan tanda silang untuk yang bukan manfaat hutan. Yang pertama, kebakaran hutan. Ini bukan manfaat hutan ya. Kebakaran hutan terjadi karena alami, petir di musim kemarau mungkin terjadi karena gesekan rumput atau apa. Ya, intinya banyak yang bisa menyebabkan kebakaran hutan dan sering terjadi secara alami. Namun sering juga terjadi karena dibakar dengan sengaja oleh manusia untuk membuka lahan pertanian atau untuk dijadikan tempat pemukiman atau dialihfungsikan ke tempat yang dialihfungsikan menjadi sesuatu yang beda. Sumber ekonomi, ini adalah manfaat hutan. Jadi ini kita centang sumber ekonomi. Dari gambar kita lihat orang sedang mencari rumput untuk makanan ternak. Jadi ini adalah sumber ekonomi. Atau orang juga bisa mencari makanan di hutan. Kemudian mencegah banjir, ini juga manfaat hutan. Banjir seperti ini terjadi ketika biasanya musim penghujan, saat datang hujan turun terus-menerus dan tidak ada penahan, tidak cukup ditahan oleh hutan, maka akan terjadi banjir. Terutama kalau hutannya gundul. Banjir, tanah longsor itu hampir pasti terjadi. Kemudian penghasil obat-obatan. Jadi berbagai tanaman, berbagai buah dan sayur juga merupakan sumber atau penghasil obat-obatan. Tanaman obat juga banyak tumbuh di hutan. Kemudian mengakibatkan tanah longsor, ini bukan manfaat hutan. Tanah longsor terjadi karena debit air yang berlebihan pada waktu yang singkat di tempat tertentu. Ketika tidak banyak pohon yang besar yang bisa menahan tanah, maka tanah ini akan longsor. Tanah longsor tidak masalah selama dia tidak ada di pemukiman atau tidak ada orang di sekitarnya. Kemudian sumber pangan, hutan ini adalah manfaat hutan yang paling besar menjadi sumber pangan sebagai sumber buah-buahan, sayur-sayuran, jamur, madu dan sebagainya, sumber pangan. Kemudian rumah bagi hewan ini juga manfaat hutan. Di sini kita lihat di gambar ada monyet dan semua hewan yang lain. Dia hidup di hutan. Karena kalau dia tidak hidup di hutan akan diburu oleh manusia. Apalagi hewan yang dianggap berbahaya pasti akan diburu dan dibunuh. Kalau yang bagus juga akan diburu dan dijadikan peliharaan atau dijual ya. Ayo bicara. Hutan kita adalah penghasil segala tumbuhan termasuk kayu. Menebang kayu dan manfaatnya akan memberikan keuntungan ekonomi bagi manusia. Namun di sisi lain, penebangan kayu secara liar akan merusak hutan. Hutan yang rusak, yang rugi adalah manusia sendiri karena mengakibatkan berbagai bencana ya. Manusia tidak sadar tapi memang itu yang terjadi. Sekarang diskusi. Bekerjalah dalam kelompok dan bagilah kelompok menjadi dua, yaitu yang setuju dan tidak setuju. Gunakan diagram di bawah ini untuk mencatat alasannya. Setelah berdiskusi dan mendengarkan masing-masing alasannya, tuliskan kesimpulan kelompokmu. Penebangan kayu di hutan, saya setuju karena, saya tidak setuju karena. Biasanya, kelompok atau orang yang setuju dengan penebangan hutan itu karena alasan ekonomi. Hutan memberikan manfaat yang besar bagi manusia
Karena itu ya harus dimanfaatkan. Kalau tidak dimanfaatkan maka tidak ada manfaatnya bagi manusia. Mungkin alasannya begitu. Ekonomi ini bisa digunakan untuk nanti pembangunan, untuk membangun sekolah, fasilitas, intinya untuk menunjang kesejahteraan masyarakat. Jadi setuju karena masalah ekonomi. Yang tidak setuju ini melihat bukan hanya manfaatnya, tapi juga melihat dampaknya. Biasanya tidak setuju karena meskipun masalah ekonomi itu sebenarnya mungkin tidak begitu urgent. Artinya yang mendapatkan manfaat ekonomi pun sebenarnya lebih ke pengusaha atau ke pengelola hutan yang bukan masyarakat kecil. Jadi manfaatnya tidak begitu dirasakan oleh banyak orang. Cuma beberapa orang aja yang sebenarnya sudah kaya, sudah konglomerat, para pejabat, para pengelola hutan, para pengusaha yang berhubungan dengan ini. Yang tidak setuju itu karena yang itu manfaatnya itu, cuma itu manfaat bagi siapa, yang tidak begitu signifikan bagi banyak orang, cuma bagi beberapa jenis tertentu. Tapi kerugiannya itu bagi semua orang, dan jangka panjangnya yang tidak kita tahu juga banyak. Kerugian yang kita tidak tahu di jangka panjang, misalnya kalau tidak ada hutan, ada berbagai jenis kerugian seperti global warming, pemanasan global juga, berbagai jenis misalnya banjir, itu termasuk bencana alam, banjir, tanah longsor, dan banyak hal lagi dengan tidak adanya hutan. Berkurangnya air bersih juga karena ini dalam jangka yang panjang ya. Jadi yang tidak setuju biasanya karena melihat jangka panjang, melihat dampaknya. Yang setuju itu karena hanya melihat manfaatnya. Oke, kecuali yang setuju itu juga memberikan berbagai alasan yang lain, misalnya ada beberapa syarat tertentu kalau setuju dengan catatan begitu hutan ditebang harus diperbaharui dan dijaga, dilestarikan. Oke, tapi biasanya kalau penebangan hutan yang dilakukan oleh perusahaan, hutan jadi gundul. Tapi kalau dilakukan oleh individu, masyarakat yang hidup di sekitar, mungkin untuk memperbaiki rumah, itu tidak ngaruh sama sekali karena cuma menebang satu atau dua. Kalau ini yang tebang adalah ribuan atau jutaan pohon dalam waktu yang singkat dengan alat-alat yang canggih, jadi hutan langsung gundul dan tidak ada waktu untuk rehabilitasi, untuk pulih. Oke, disimpulkan dari diskusi ya. Presentasikan hasil diskusi, tanyakan kepada teman-teman yang mendengarkan siapa yang setuju dan siapa yang tidak setuju. Lebih banyak yang setuju atau yang tidak setuju. Biasanya kalau di sekolah ya, itu akan lebih banyak yang tidak setuju karena mereka tidak punya kepentingan atau mendapatkan manfaat langsung dari penebangan hutan, tapi mereka tahu mereka akan mendapatkan dampaknya. Semua orang akan mendapatkan dampaknya, hanya sedikit orang yang mendapatkan keuntungan secara langsung kalau hutan ditebang. Termasuk juga hutan itu memberikan keindahan alam, pemandangan, sejuk, dan sebagainya. Hutan yang gundul, selain tidak enak dilihat, panas, menghilangkan sumber mata air, dan sebagainya, banyak hal. Okay. Kemudian sekarang kita baca tentang majas atau gaya bahasa. Majas adalah gaya bahasa atau cara melukiskan sesuatu dengan menyamakannya dengan sesuatu yang lain. Majas digunakan untuk menimbulkan kesan tertentu. Ada beragam jenis majas. Kita sudah mempelajari 2 jenis sebelumnya. Masih ingatkah kamu? Jadi majas itu untuk memperindah bahasa, mempercantik. Digunakan biasanya untuk karya sastra, puisi, cerpen, novel, atau untuk media untuk menarik perhatian pembaca dan sebagainya. Tapi biasanya tidak digunakan untuk sains, untuk bidang kedokteran, untuk bidang-bidang yang serius dan formal ya. Untuk hukum kita tidak memakai majas. Oke. Yang sudah dipelajari sebelumnya 2, yaitu personifikasi dan hiperbola. Kita baca 1. Personifikasi adalah gaya bahasa yang mengumpamakan orang atau manusia. Jadi
mempersonkan yang bukan person. Person itu dalam bahasa Inggris adalah orang ya. Ketika kita membayangkan benda mati sebagai orang atau memiliki sifat orang, maka itu adalah majas personifikasi. Bukan hanya benda mati, selain manusia, misalnya perusahaan atau hewan atau tumbuhan atau apapun, seolah-olah punya sifat seperti manusia, maka majas personifikasi. Misalnya dikatakan nyiur melambai-lambai. Nyiur adalah daun kelapa, melambai-lambai tertiup angin ya, seperti melambai-lambai. Jadi kalau orang dengan tangan bisa melambai, goodbye ya, selamat tinggal atau gimana, atau melambai hey, gitu. Tapi pohon kelapa seolah-olah daunnya melambai-lambai, disebut nyiur melambai-lambai. Itu adalah majas personifikasi, mengorangkan yang bukan orang. Majas ini bertujuan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai sebuah situasi dan memberikan kesan tertentu. Jadi kesannya lebih mendalam kalau kita baca kalimat yang bermajas ya, lebih indah, lebih terkesan di hati. Majas ini menggunakan sifat-sifat benda hidup pada sesuatu benda mati agar seolah-olah memiliki sifat dari benda hidup itu. Jadi sebenarnya bukan benda hidup ke benda mati ya, tapi orang ke bukan orang. Misalnya pohon kelapa kan benda hidup juga, ya kan? Burung kutilang bersiul-siul, burung juga hidup, bersiul-siul ya. Tapi burung kan bukan manusia, karena bersiul-siul itu sifat manusia atau yang biasa dilakukan manusia. Suara burung kutilang itu seperti orang yang bersiul, jadi artinya burung kutilang bersiul-siul. Kita katakan burung menari-nari, menyanyi dan sebagainya. Mereka tidak menari, tidak menyanyi. Kita umpamakan seperti manusia yang menari, menyanyi. Jadi itu adalah majas personifikasi, mempersonkan atau memanusiakan, mengorangkan yang bukan manusia. Dianggap melakukan seperti yang dilakukan oleh orang. Kemudian yang kedua, gaya bahasa hiperbola. Gaya bahasa yang bertujuan membesar-besarkan atau melebih-lebihkan. Sekarang ini sangat populer karena dengan adanya sosial media, orang mencari perhatian. Biar mendapat perhatian, orang lebih suka membesar-besarkan. Ini adalah ciri-ciri orang yang caper ya, cari perhatian biasanya membesar-besarkan. Biasanya media, berita, kalau beberapa berita sekarang pakai majas begini, biar tajuknya atau judulnya menarik perhatian orang. YouTube juga banyak yang melebih-lebihkan ya, misalnya makanan terenak yang pernah saya makan di dunia, misalnya begitu ya, atau hewan terlangka yang ada 1000 tahun sekali. Itu sangat hiperbola. Orang juga tahu itu hiperbol dan ditipu dan itu tapi mereka tetap aja penasaran. Masa sih? Seperti apa sih ya? Jadi mereka klik, tujuan tercapai. Hiperbol itu tujuannya adalah melebih-lebihkan. Kenapa melebih-lebihkan? Karena untuk mencari perhatian. Oke, sekarang kita lihat majas ini digunakan untuk menyampaikan sesuatu dengan gaya melebih-lebihkan, bahkan tidak masuk akal. Kita suka sesuatu yang tidak masuk akal ya. Kita suka cerita-cerita yang tidak masuk akal, cerita horor, cerita dewa-dewa, cerita monster-monster. Kita suka yang tidak masuk akal, cerita superhero. Semuanya tidak masuk akal, tapi ya itu yang memberi kesan mendalam. Contoh, mimpi adalah kunci menaklukkan dunia. Menaklukkan dunia. Dunia tidak bisa ditaklukkan ya. Meskipun dibombardir dengan meteor pun, itu tidak menaklukkan dunia. Dunia tetap biasa aja. Dunia pun bukan makhluk hidup yang bisa ditaklukkan. Oke. Artinya adalah orang yang memiliki cita-cita akan dapat memperoleh kekuatan dan harapan dari masa depan, di masa depan. Jadi kalau orang punya mimpi, maka dia akan melakukan sesuatu untuk meraih mimpinya. Kalau tidak punya mimpi, mungkin dia tidak menghargai waktunya, nggak tahu mau ngapain. Jadi dia, oh ya udahlah kerja aja sama orang misalnya. Oh aja deh. Jadi dia tidak punya legenda pribadi, tidak punya sesuatu yang dia kejar, maka dia tidak bisa menaklukkan dunia. Menaklukkan dunia artinya menjadi sukses. Menjadi sukses atau berhasil. Itu melebih-lebihkan ya, bukan menaklukkan dunia. Ini kalau tidak berlebihan ya berhasil dalam apa yang ingin dicapainya. Oke, sekarang kita akan mempelajari dua jenis lagi.
Yang nomor 3 adalah majas asosiasi. Ini majas paling gampang karena dengan ada kata-kata bagaikan bak seperti. Majas asosiasi disebut juga majas perumpamaan. Majas ini menggunakan perbandingan kata untuk mengungkapkan ide atau gagasan. Perbandingan dua objek yang berbeda tapi dianggap sama diungkapkan dengan memberi kata pembanding bagaikan bak atau seperti. Contoh, kakak beradik itu bagaikan pinang dibelah dua. Artinya memiliki wajah yang sangat mirip. Ya. Pinang itu dia kalau matang dia akan membelah jadi dua. Sama persis mirip. Ya. Meskipun kalau dari sisi sains tidak ada dua daun pun yang sama di hutan. Karena pasti ada detailnya. Orang yang kembar identik pun mereka nggak sama. Dan ini pun nggak sama, pinang dibelah dua pun nggak sama, tapi secara sekilas atau secara dua kilas secara ini sama persis ya, sama persis kecuali kita lihat di mikroskop ada yang beda, banyak yang beda ya. Kemudian majas metafor, tadi asosiasi ini majas paling gampang, yang penting menggunakan bagaikan. Misalnya engkau bagaikan bunga mawar, atau membandingkan dengan keindahan bunga mawar ya. Atau ya banyak dan gampang dicari contohnya. Bagaikan seperti bak, artinya sama, membandingkan dengan kata-kata itu. Kemudian majas metafora yang keempat. Majas metafora mengungkapkan sesuatu dengan perbandingan langsung atas dasar sifat yang sama atau hampir sama. Jadi ini langsung tanpa kata-kata bak seperti laksana. Langsung. Dia adalah singa padang pasir. Orang dianggap singa. Ya. Dan di padang pasir mungkin tidak ada singa, jadi tapi dipakai aja. Karena orang itu sangat pemberani dianggap singa padang pasir, misalnya ya. Atau orang yang sangat cantik dianggap dia adalah mawar pujaan hatiku. Misalnya dia dianggap mawar atau dia adalah bidadariku. Jadi bukan dia seperti bidadari, tapi dia adalah bidadari. Jadi ini adalah metafor. Majas metafora tidak menggunakan kata-kata bagaikan, seperti, laksana. Contoh, mereka tampak bahagia dalam indahnya surga dunia. Artinya keindahan yang sangat luar biasa. Jadi satu tempat dianggap surga dunia karena sangat indah. Tidak dibilang seperti surga, tapi ini adalah surga dunia. Jadi langsung, tembak aja langsung ya. Hutan adalah surga dunia karena dianggap sebagai sangat seperti surga tanpa menggunakan kata seperti. Oke, ini lebih dramatis daripada menggunakan kata seperti ya. Ini seperti ini, gitu. Lebih baik langsung ini adalah ini ya. Ini adalah metafora. Berikutnya kita akan belajar masih majas ya. Kita akan diskusi dan menjawab pertanyaan. Bila majas personifikasi, tulis P, kalau hiperbola H, kalau asosiasi A, kalau metafora M. Nomor 1, hutan kita adalah paru-paru dunia. Paru-paru dunia. Jadi ini langsung ya, hutan adalah paru-paru dunia. Ini adalah metafora. Mengumpamakan tanpa kalimat pengumpamaan. Jadi langsung mengidentifikasikan dua hal yang berbeda seolah-olah itu. Jadi hutan adalah paru-paru dunia. Ini apa tadi? Metafor M. Asap itu makin lama makin tebal menyelimuti langit. Di sini bisa dianalisa, menyelimuti itu biasa dilakukan manusia, orang. Jadi ini bisa personifikasi. Bisa juga ini hiperbola, karena langit itu sangat luas, tidak ada yang bisa menyelimuti langit. Ini sangat melebih-lebihkan. Dilihat dari sisi berlebih-lebihannya, dan mustahil adalah hiperbol. Dilihat dari sisi mengorangkan benda mati, ini adalah personifikasi. Lebih dekat yang mana? Bisa dua-duanya benar, tapi kalau ini lebih dekat asap ya. Asap itu makin lama makin tebal menyelimuti langit ya. Ini bisa lebih dekat ke hiperbol, meskipun juga bisa personifikasi. Kemudian yang ketiga, mereka menyulap hutan kita menjadi lahan perkebunan. Menyulap hutan, hiperbol. Hutan tidak bisa disulap. Apalagi mereka yang disebut ini mungkin orang atau sekelompok orang.
Kalau yang ya ini hiperbol ya. Ini bisa personifikasi kalau mereka yang disebut adalah perusahaan-perusahaan. Ya, jadi mengumpamakan perusahaan itu seperti orang. Tapi ini lebih sangat dekat ke hiperbol, menyulap hutan. Nomor 4, rasa takut pada kebakaran hutan itu membuatnya bermandikan keringat. Hiperbol. Keringat hanya mungkin setengah liter aja sudah sangat banyak ya. Tapi bermandikan keringat, kita mandi pakai air minimal 20 liter atau 40 liter. Kalau keringat sebanyak itu baru mandi keringat. Ini bermandikan keringat, mungkin keringatnya cuma bercucuran di beberapa tempat. Ya, jadi bermandikan keringat adalah hiperbola. Kekayaan hutan kita makin menipis dari tahun ke tahun. Ini juga bisa dikatakan makin menipis. Hiperbol ya, bukan personifikasi ya. Kekayaan hutan kita makin menipis. Atau metafora, coba dilihat. Kekayaan hutan makin menipis. Oke, ini hiperbol. Ya, ini hiperbol. Ini sebenarnya kekayaan hutan itu tidak bisa diukur. Karena tidak bisa diukur, seperti tadi langit juga tidak bisa diukur. Kemudian kalau dikatakan makin menipis, yaitu berlebihan. Tidak bisa diukur, berlebihan. Jadi kalau kita melihat majas yang agak apakah metafor, kalau ini asosiasi jelas bukan, tidak ada kata seperti bagaikan, ya kan. Terus jadi ini antara hiperbol atau metafor atau personifikasi ya. Ini juga bukan personifikasi karena tidak ada berhubungan dengan sifat manusia. Jadi ini antara metafor sama hiperbol. Jadi makin menipis ini lebih cenderung ke hiperbol. Meskipun antara metafor dan hiperbol. Metaforanya apa makin menipis? Oh, ini hiperbol. Jadi metafora itu membandingkan dua hal yang sama. Jadi orang dibandingkan dengan singa karena sangat pemberani. Jadi dia singa padang pasir. Kalau makin menipis, ini lebih cenderung ke sesuatu yang kita berlebihan. Kita berlebihan mengekspresikan sesuatu. Jadi ini adalah juga hiperbol. Sifatnya keras seperti batu. Nah, ini gampang. Ada kata seperti, berarti ini adalah asosiasi. Keras seperti batu. Kalau orang punya sifat seperti ini, hampir jaminan dia akan jadi orang yang sukses. Karena orang yang keras, dia akan mendapatkan apa yang diinginkan. Dia tahu apa yang diinginkan, dan dia tidak mau mundur setapapun meskipun dengan resiko apapun. Jadi berani mengambil risiko. Orang seperti keras kepala biasanya berani dan tekun dan tidak akan pernah putus asa, tidak mundur setapapun. Keras kepala dalam banyak hal, konotasinya negatif, tidak mau kompromi dengan orang lain, tidak mau kompromi dengan keadaan, sangat keras kepala. Ini adalah modal yang sangat besar untuk sukses dalam pandangan saya pribadi ya, karena banyak orang yang tidak keras kepala, dia akan gampang putus asa, gampang menyerah. Kalau ada kesulitan ya sudah, mundur. Tapi kalau keras kepala, bahkan lebih keras dari batu, tidak ada yang bisa menghentikannya. Kemudian nomor 7, tanpa mengenal lelah. Ini juga hiperbol. Pasti mengenal lelah. Orang itu namanya manusia pasti lelah. Petugas pemadam kebakaran terus berusaha memadamkan api. Ya, dia berusaha memadamkan api mungkin 1 jam, 2 jam tidak lelah. Tapi kalau sehari, 2 hari, sebulan, apalagi setahun, dia pasti lelah seperti selelah-lelahnya. Oke, jadi tanpa mengenal lelah ini hiperbol. Yang tadi nomor 6, keras seperti batu itu adalah asosiasi. Setiap kata ada seperti, bagaikan, itu asosiasi. Nomor 8, hutan termasuk harta karun. Ini sama dengan paru-paru dunia tadi, atau dengan singa padang pasir ya, langsung diutamakan. Hutan adalah harta karun ya. Hutan termasuk harta karun milik bangsa yang harus dilindungi. Ini adalah metafor. Hutan dianggap sebagai harta karun, disamakan. Indonesia bak surga dunia. Nah, ini kan ada bak. Bak itu seperti atau bagaikan. Ini sangat gampang, asosiasi. Yang kaya akan beraneka ragam keindahan.
Panas sinar matahari membuat kulitnya terbakar. Hiperbol. Kenapa? Karena kulit terbakar itu biasanya cuma merah atau memar atau ya begitu ya, atau agak hitam. Tapi kalau beneran terbakar, keluar apinya dan ada asapnya, itu baru terbakar. Kalau cuma memerah, itu mah tidak terbakar. Dongeng ada asap, ada api. Ayo membaca. Liburan yang lalu, Nenek Doni dan Nesya datang dari Aceh dan tinggal beberapa hari di rumah mereka. Mereka selalu menikmati liburan bersama nenek. Salah satu yang mereka sukai adalah dongeng-dongeng menarik yang sering diceritakan nenek. Banyak pelajaran yang mereka peroleh dari dongeng-dongeng itu. Di hari terakhir nenek menginap, nenek menceritakan sebuah dongeng tentang ada asap, ada api. Begini ceritanya. Jadi ada asap, ada api ini adalah ungkapan yang menyatakan suatu itu pasti ada sebabnya, ada akibat pasti ada sebabnya. Tapi kalau secara harfiah belum tentu ya, ada asap, ada api. Misalnya ada biang es itu berasap tapi nggak ada apinya. Biang es dimasukkan ke air, banyak keluar asap tapi tidak ada apinya. Atau arang yang membara, menganga itu masukkan ke air, jadi banyak asapnya tapi nggak ada apinya ya. Atau di penelitian kimia, soda, api atau apa dicampur dengan tertentu, maka dia akan keluar banyak asap tanpa keluar api. Jadi ini ungkapan yang mungkin secara harfiah tidak selalu benar. Oke, kita akan baca ceritanya. Ada asap, ada api. Di sebuah hutan yang sangat lebat, tinggallah dua burung yang bersahabat, yaitu burung gagak bernama Gagah dan kakak tua bernama Katua. Siang itu, mereka sedang melepas lelah di sebuah pohon rindang sambil menikmati pemandangan yang indah. Hutan hijau yang luas mampu menyihir setiap mata yang memandangnya. Sejuk dan damai. Sekawanan gajah tampak sedang mandi di tepi sungai. Sementara itu, sekelompok monyet asik sedang berayun-ayun di pepohonan yang memiliki cabang dan ranting yang kuat. Mereka tampak bahagia dalam indahnya surga dunia. Di sini ada kata sekawanan ya, sekawanan artinya sekelompok gajah. Jadi di alam liar itu hewan hidup dengan katakanlah bahagia. Karena hewan tidak stres kecuali mereka sedang diburu oleh pemangsa. Jadi secara umum hewan itu hidupnya tenang dan bahagia dan puas. Apalagi kalau tersedia makanan yang cukup seperti di hutan hujan tropis. Jadi mereka hidup dengan sejahtera, ya, katakan sejahtera. Beda dengan manusia meskipun sangat kaya, semua tersedia, fasilitas komplit, mereka bisa pergi traveling kemanapun, kalau sakit sedikit ada dokter dan sebagainya. Di kulkas ada berbagai jenis makanan, berbagai jenis buah-buahan yang tidak akan habis dan akan selalu banyak supply di sekitarnya. Manusia akan selalu merasa kurang dan akan selalu merasa stres dengan pekerjaan, dengan bisnisnya, dengan hubungannya dengan temannya dan sebagainya. Jadi hewan itu selalu tampak dan sepertinya lebih bahagia. Hewan tidak punya kerjaan ya. Salah satu contoh, gajah makanya sangat banyak, tidak punya kerjaan, katakanlah mereka mereka bisa tidur dengan nyenyak di malam hari. Manusia ada yang punya 2 pekerjaan sekaligus, ada yang macam-macam. Tapi ada yang sampai tidak bisa tidur malam hari, masih memikirkan pekerjaan atau lembur dan tetap kerja di malam hari. Dan masih kurang juga. Oke, jadi padahal manusia makannya cuma sedikit. Sehari mungkin 2 piring kecil aja dah, atau 2 piring atau 3 piring aja sehari. Gajah itu bisa sangat-sangat banyak ya. Ya itulah perbedaannya. Kenapa hewan bisa hidup tenang, damai, katakanlah bahagia di alam mereka kalau tidak diganggu. Dan ketika mereka tidak sedang dikejar oleh pemburu atau oleh predator
hewan pemangsa, maka mereka akan hidup dengan santai. Lihat kucing, lihat burung, lihat ikan. Ya, mereka tidak seperti manusia yang punya segalanya tapi masih stres. Mereka hampir tidak punya apa-apa tapi hidup dengan merdeka, hidup dengan bebas. Oke, dilihat dari gambar ini disebut surga dunia ya. Sebelum ada api, api itu bisa diidentikan dengan neraka, tapi juga api itu identik dengan sesuatu pengetahuan. Karena tanpa api juga tidak ada kehidupan, tanpa api manusia tidak bisa menciptakan alat-alat dari berbagai jenis, karena industri itu pada dasarnya adalah menaklukkan api. Jadi dulu manusia bisa bikin senjata karena ada api, jadi bikin senjata dari logam itu butuh api, masak butuh api, segala jenis butuh api. Oke, sekarang kita lanjut ke cerita. Namun tiba-tiba Gagah melihat kepulan asap di kejauhan. Asap itu makin lama makin tebal menyelimuti langit. Kita harus mencari tahu asal dari asap ini, kata Gagah mengajak Katua terbang mendekati asal asap tersebut. Ternyata asap berasal dari api yang telah melahap sebagian hutan. Dari sini kata melahap itu artinya ini seperti manusia ya, ini majas personifikasi, api melahap, jadi api seperti makan seperti manusia. Oke, lanjut lagi. Dari mana asal kebakaran itu ya? Tanya Katua kepada gajah. Iya, Gagah, sorry. Katua kepada Gagah. Mungkin dari gesekan pohon yang kering, Katua. Gesekan itu dapat menimbulkan percikan api, lalu membakar pohon-pohon di sekitarnya. Tetapi sekarang bukan musim kemarau, tidak mungkin karena gesekan pohon kering. Bisa juga karena kena petir, kata Gagah berusaha menjelaskan. Oh, tetapi kita tidak melihat atau mendengar suara petir, atau kita terbang agak rendah supaya dapat melihat lebih jelas. Oke, ternyata si jago merah telah membakar lahan dan pepohonan dengan cepat. Gagah dan Katua mencari tempat yang aman. Dari sela-sela daun, mereka melihat ada sekelompok manusia yang sedang sibuk melakukan pembakaran. Apa yang mereka lakukan, Katua? Mengapa mereka dengan sengaja membakar hutan kita? Oh, mereka mau menyulap hutan kita menjadi lahan perkebunan untuk ditanami tumbuhan yang nantinya dapat mereka ambil hasilnya, seperti tanaman karet dan kelapa sawit. Mengapa manusia begitu jahat membakar hutan kita, Katua? Kalau mereka terus-menerus melakukan pembakaran hutan, bagaimana kita dapat hidup dengan tenang dan damai? Ya, begitulah ulah manusia, Gagah. Mereka kurang peduli terhadap lingkungan di sekitarnya. Aku pernah juga menemukan bekas api unggun yang dibuat manusia. Mereka berkemah di tengah hutan, tetapi tidak mematikan api unggunnya ketika meninggalkan tempat berkemah. Oh, aku juga pernah melihat dengan mata kepalaku sendiri. Ada orang yang membuang puntung rokok di tengah hutan sehingga terjadi kebakaran. Mereka juga sering membakar sampah sembarangan sehingga apinya tidak terkendali dan membakar sebagian hutan kita, bahkan sampai menelan korban jiwa. Kita doakan agar teman-teman kita tidak ada yang terkena dampak kebakaran ya, Katua. Kejadian kebakaran itu seakan menegur kita agar menjaga kelestarian alam. Oke, jadi itu ceritanya di kamus kecil. Sekawanan, sekelompok, atau biasanya digunakan untuk hewan. Percikan titik-titik yang berhamburan seperti percikan api, percikan air. Puntung, sisa rokok yang sudah terbakar sebagian. Memahami arti majas dalam bacaan. Melepas lelah artinya adalah beristirahat. Menyihir mata artinya adalah memukau. Surga dunia artinya sangat indah. Menyelimuti langit artinya menutupi langit. Melahap hutan artinya membakar hutan. Jago merah artinya api. Menyulap hutan artinya mengubah hutan dalam waktu yang singkat. Mata kepala sendiri artinya menyaksikan sendiri, bukan dari cerita orang lain.
Menelan korban artinya ada korban. Tidak harus korban jiwa, tapi ada korban, ada yang terluka dan sebagainya. Kebakaran menegur, artinya kebakaran memberitahu kita. Menegur itu digunakan untuk sesuatu yang biasanya yang keras, bukan sesuatu yang lembut. Kalau lembut ya menasihati ya, kalau menegur itu lebih ke bos kepada bawahan dan sebagainya. Jadi mengingatkan pada sesuatu yang berbahaya misalnya. Jadi menegur, jangan lakukan itu, ya, itu menegur. Satu, bagaimana Gagah dan Katua mengetahui ada kebakaran di hutan? Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Jadi awalnya mereka melihat dari kejauhan, kemudian mereka mendekat untuk melihat apa yang terjadi. Apa yang diperkirakan menyebabkan kebakaran itu sebelum mereka melihat dari dekat. Mereka memperkirakan awalnya kebakaran berasal dari gesekan pohon. Kemudian mereka mengira itu berasal dari petir. Tapi kemudian mereka melihat ada manusia di situ yang sengaja membakar hutan. Mengapa manusia membakar hutan? Karena manusia ingin mengubah hutan menjadi sesuatu yang lain seperti pemukiman atau pertanian atau perkebunan. Jadi membakar hutan adalah cara yang paling cepat dan ekonomis. Tidak mengeluarkan banyak tenaga, energi, hanya menggunakan korek api aja udah hutan terbakar dan beres pekerjaan membersihkan hutan. Kalau tidak dibakar misalnya, mereka harus potong satu-satu, bersihkan ranting-ranting, cabutin apa-apa, ribetnya banyak, keluar banyak biaya dan sebagainya. Kalau dibakar langsung bumi hangus ya, langsung hangus sampai ke tanah ya. Mereka tinggal bereskan sedikit. Nomor 4, hal-hal apa yang dilakukan manusia yang sering menyebabkan kebakaran hutan? Api unggun yang tidak dimatikan, membuang puntung rokok yang masih menyala, membakar hutan dengan sengaja. Terus ada banyak hal lain lagi, dan baru-baru ini ada kasus pasangan yang prewedding di hutan, bukan di hutan, di gunung, di puncak gunung sekitar. Dia menggunakan semacam properti yang menimbulkan asap, jadi untuk menimbulkan efek dramatis di foto preweddingnya. Tetapi mereka mungkin membuang dengan tanpa mematikannya, akhirnya itu menyebabkan kebakaran hutan yang hebat di Gunung Bromo kalau tidak salah, kalau nggak di Semeru ya. Itu terjadi akhir-akhir ini. Kemudian nomor 5, apa pesan moral yang disampaikan dengan itu? Pesannya adalah supaya kita menjaga hutan, kelestarian hutan, karena hutan itu sangat bermanfaat bagi manusia, hewan, dan ya memberi manfaat bagi manusia terutama ya. Jadi pesan moralnya, jagalah kelestarian hutan. Jangan sampai hutan dirusak atau dibakar. Sekarang ayo menulis. Buatlah. Nah, sekarang giliranmu untuk membuat kalimat bermajas. Kita lihat nomor 1. Hingga detik ini belum ada bantuan pemerintah. Untuk bikin kalimat, kita tinggal ganti subjeknya, udah beres ya. Hingga detik ini belum ada bantuan dari pihak terkait, ya misalnya. Yang kedua, hutan kita merupakan harta yang tak ternilai. Kita ganti dengan keluarga adalah harta yang tak ternilai. Sejak ayahnya meninggal, pemuda itu menjadi tulang punggung. Kita bisa bilang, anak itu adalah tulang punggung di keluarganya sejak dia masih kecil. Gempa bumi yang terjadi telah meratakan semua yang ada. Kita bisa ganti banjir bandang itu telah meratakan semua yang ada. Kemudian berita tentang kebakaran hutan telah menyebar dari mulut ke mulut. Bisa diganti dengan berita pembunuhan itu telah menyebar dari mulut ke mulut. Jadi kita tinggal ganti subjeknya, kan beres. Bikin kalimat itu sangat gampang. Oke, berikutnya kita akan belajar lagi. Oh, ini pengertian artinya majas. Pohon yang menjulang artinya pohon yang tumbuh tinggi. Rumah para hewan artinya tempat tinggal hewan, yaitu hutan. Paru-paru dunia artinya penghasil oksigen, yaitu hutan. Bahu-membahu, tolong-menolong. Surga dunia, tempat yang indah. Barisan pohon, pohon yang tumbuh berjejer atau berurutan. Lahan gundul, tanah yang tidak dapat ditumbuhi tanaman. Alam yang murka, bencana alam.
Banjir menerjang artinya banjir datang dengan tiba-tiba. Penebangan liar artinya penebangan yang tidak sesuai dengan aturan. Kalau sesuai aturan itu disebut legal. Kalau tidak sesuai aturan disebut ilegal atau liar. Jadi penebangan itu bisa terjadi meskipun legal atau tidak liar, itu tetap merusak hutan. Tergantung aturannya seperti apa. Sekarang kerangka karangan. Bagaimana kita membuat karangan ya? Bagaimana cara mengembangkan karangan? Dilihat pertama kita bikin kerangka. Kerangka itu terdiri dari pikiran utama. Di sini pembuka atau pengantar pikiran utamanya adalah hutan adalah salah satu kekayaan milik bangsa Indonesia yang sangat ternilai. Kemudian kita akan beri tambahan support pikiran penjelas atau kalimat penjelas. Jadi detailnya yang mensupport pernyataan ini. Hutan adalah kekayaan milik bangsa yang sangat bernilai. Nilainya apa aja disebutkan situ, kasih contohnya. Nilai hutan itu apa aja? Dilanjutkan di bawah sini. Kemudian isinya kita perlu menjaga melestarikan hutan kita karena manfaat hutan sangat banyak bagi manusia. Disebutkan manfaat hutan yang sangat banyak itu apa aja. Lebih detail, lebih bagus, lebih meyakinkan. Kalau hutan kita tidak ada lagi, kita bayangkan apa yang terjadi kalau tidak ada hutan. Jadi ini kemungkinan besar adalah dampak hilangnya hutan. Apa yang akan terjadi bagi manusia di masa datang, bagi hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Di detailnya sebutkan di sini. Kalau nggak ada hutan, apa yang akan terjadi? Kemudian penutupnya, pelestarian hutan bukan hal yang sulit. Meskipun ini pernyataan yang sangat berani ya, bilang pelestarian hutan bukan hal yang sulit, karena kenyataannya sangat sulit, karena lawannya adalah ekonomi. Ketika manusia masih membutuhkan ekonomi atau belum makmur, maka mereka akan melakukan apapun untuk mendapatkan kemakmuran. Salah satunya juga merusak hutan, karena hutan itu bisa dimanfaatkan, dieksploitasi tanpa aturan tertentu. Kita dapat mengerjakan hal sederhana sekitar kita seperti hutan itu bukan milik perorangan. Jadi perorangan itu susah untuk melestarikan hutan. Yang bisa dilakukan adalah tidak merusaknya. Oke. Jadi melestarikan hutan itu karena hutan bukan milik perorangan dan sering orang tidak bisa masuk hutan atau melestarikan hutan dengan sesukanya. Pengelolaan hutan itu dikelola oleh pemerintah atau perusahaan tertentu. Seringkali perorangan ya tidak bisa melakukan apa-apa. Kalau perusahaan atau pemerintah atau apa melakukan, misalnya menebang semua pohon, orang bisa apa? Nggak bisa. Jadi melestarikan hutan itu bagi individu sangat susah, hampir tidak mungkin. Jadi bukan hal yang sulit, itu hal yang sangat sulit karena berhubungan dengan ekonomi, dengan kepentingan konglomerat, pengusaha dan sebagainya yang kita nggak tahu ya apa yang mereka udah kaya tapi mereka tetap mengejar kekayaan dan melakukan apa aja. Jadi kita nggak tahu dan nggak bisa menghentikan. Oke, itu tema 1 udah selesai. Tema 2 kita akan bahas di pertemuan berikutnya.